Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum ikut merayakan Natal? Atau apakah boleh seorang Muslim mengucapkan Selamat Natal? Simak penjelasan berikut ini. Natal adalah sebuah perayaan kelahiran Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih, alaihissalam yang dalam pandangan umat Nasrani adalah anak Tuhan. Serta meyakini ajaran Trinitas. Lalu bagaimana bisa seorang Muslim yang berbeda pemahamannya mengenai Nabi Isa, memberikan ucapan selamat atas apa yang mereka pahami tadi? Padahal dengan sangat jelas Allah menyatakan mereka sebagai orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72. Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Ayat 73. Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Mengucapkan Selamat Natal haram hukumnya berdasarkan ijma atau kata sepakat ulama. Ibnul Qayyim berkata, adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir, seperti mengucapkan Selamat Natal, adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma kesepakatan para ulama. Ucapan Selamat Natal pada mereka sama saja dengan kita mengucapkan selamat atas ibadah yang mereka lakukan pada salib, bahkan perbuatan seperti ini lebih besar dosanya di sisi Allah. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasara dalam salam ucapan selamat. Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Mengucapkan Selamat Natal itu sama halnya dengan mengucapkan salam. Karena salam itu berarti mendoakan selamat. Hadits ini sudah secara jelas melarang mengucapkan Selamat Natal pada Nasrani. Berikut penjelasan dari Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Tidak mengucapkan selamat pada perayaan non-muslim. Imam Ibnul Qayyim pernah menyebutkan kata sepakat ulama. Beliau katakan, adapun jika seorang muslim mengucapkan selamat pada perayaan kekafiran, pada hari raya kekafiran, maka itu haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Hal ini juga berdasarkan sabda Nabi SAW saking Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah memulai mengucapkan salam pada Yahudi atau Nasrani. Ucapan salam itu sama artinya dengan ucapan selamat. Maka nggak boleh memulai ucapan selamat pada Yahudi atau Nasrani. Secara logika, kalau kita mengucapkan berarti kita setuju dengan ajarannya. Karena ajaran misalnya perayaan Natal itu perayaan kelahiran Isa yang dianggap sebagai Tuhan. Padahal Allah telah kafirkan prinsip yang menyatakan Isa itu anak Tuhan. Allah katakan tegas di dalam surat Al-Maidah ayat 72-75. Telah kafirlah orang yang menyatakan Isa itu putra Maryam itu sebagai Allah, sebagai Tuhan. Padahal Al-Masih yaitu Nabi Isa sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah saja, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang persekutukan suatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Yang berbuat syirik diharamkan masuk surga, dan tempatnya di neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Prinsip ini jelas. Kita ucapkan selamat berarti sama saja dengan mengucapkan kita ridha, setuju dengan prinsip Isa diangkat sebagai Tuhan. Padahal Allah telah kafirkan itu. Menyatakan selamat sama saja menyatakan setuju, walaupun tidak dia ucapkan. Dan ingat prinsip kita adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, ya untukku ya urusan ibadahku sendiri. Kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah tiap-tiap orang menurut keadaannya masing-masing.
Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu sembah, apa yang kamu lakukan dalam ibadah. Sebagai muslim yang baik, ketika bertemu dengan dalil yang sahih, sudah selayaknya lah menundukkan akal dan pikiran, karena akal dan pikiran manusia terbatas, sementara Al-Quran dan hadis sahih, tidak mungkin salah. Semoga bisa menjadi hidayah bagi orang-orang yang mau berpikir. Wallahu alam.